Dubai menjelma menjadi destinasi favorit dunia dalam beberapa dekade saja. Berbagai kejutan selalu dihadirkan untuk pemburu adrenalin dari seluruh dunia. Kali ini, saya akan menantang nyali dengan naik zipline ikonik di tengah kota. Lihat, ini dia pemandangan dari lantai 42 di Dubai. Wah, jadi kota Dubai itu selalu punya cara untuk naikin adrenalin saya ke puncaknya. Sekarang saya akan mencobain aktivitas ekstrim yang menjadi favorit para wisatawan di Dubai, yaitu ziplining di tengah kota. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Semakin tinggi saya melangkah, jantung saya ikut berdegup lebih cepat dari biasanya. Dari atas ini, Dubai terlihat megah dengan gedung-gedung pencakar langit. Saya menarik napas panjang melihat orang berseluncur dengan seling baja. Tegang sekaligus tak sabar mencobanya. Tubuh saya kini tersambung dengan kawat baja. Jalur yang sebentar lagi akan membawa saya terbang membelah kota. Detik lagi saya akan melesat. Relax, Sam, relax. Relax, dan Yes, I'm relaxed. Zipline ini membawa saya meluncur 175 meter di atas permukaan tanah. Kecepatan semakin bertambah. Jantung saya seolah tertinggal di atas gedung. Dengan kecepatan meluncur sampai 80 km per jam, angin menghantam wajah saya begitu kencang. Sensasi meluncur yang membawa adrenalin saya menuju puncak. Nah, ini dia, saya berada di Kanal Marina Dubai. Di bawah sana, Kanal Marina membentang indah, lengkap dengan yacht yang berjejer mewah. Jalur kawat baja yang membentang ini tercatat sebagai zipline terpanjang di dunia, mencapai 600 meter dan menghubungkan gedung lantai 42 hingga finish di Marina Mall. Meluncur di atasnya terasa seperti terbang bebas di udara. Udah sampai juga. Ini jaraknya lumayan jauh loh, 600 meter, tapi karena kecepatannya ada 80 km per jam, rasanya itu cepat sekali. Akhirnya, saya finish. Zipline Dubai menjadi petualangan yang tak terlupakan. Seru, mendebarkan, sekaligus menjadi pencapaian spesial dalam hidup saya. Setelah memacu adrenalin di ketinggian, saya mau melihat Dubai dengan kacamata yang berbeda. Di tengah hamparan gurun, saya tiba di pasar hewan terbesar di Uni Emirat Arab, Pasar Hewan Al Ain, Abu Dhabi. Nah, selamat datang di pasar hewan terbesar di Uni Emirates Arab, yaitu di Al Ain, Abu Dhabi. Nah, yang bikin tempat ini menarik, mereka nggak cuma ngejualin domba, tapi mereka juga ngejual camel atau onta. Sebelum saya keliling ke tempatnya domba, saya mau ngeliat dulu nih di tempatnya camel. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pasir gurun bercampur dengan angin musim dingin membuat suasana pasar hari ini semakin hidup. Di tengah gurun ini, saya menyusuri area pasar hewan yang luas dengan deretan kandang besar berjajar rapi. Buka setiap hari dari jam 6 pagi hingga 7 malam. Pasar ini menjadi pusat hewan ternak yang penting di kawasan Teluk. Oh, 2 years. Oh, This small one, 1 year. oh, so this is the small one and this is the... Yeah, 3 years. This one. Saya mendapat banyak informasi tentang hewan gurun ini dari para pedagang. Mayoritas unta yang dijual merupakan unta muda dari 1 hingga 8 tahun. Okay, this one is different, yeah. Yes. This is only for the meat. food. Actually, these are younger, so people buy these camels to
eat the meat. But other side for the products like milk and some cheese, this type of products. So they are older one, they are younger. So people buy these camels only to eat the meat. Interesting. बोलो इसको बोलो जो बड़ा वाला ऊँट है बड़ा वाला का गोश्त Jadi saya सस्ता baru है। tahu ternyata Ini bawang unta-unta mereka gosh, ini selesai, itu contoh nggak lah cuman susunya aja yang dimanfaatkan, tapi dagingnya juga dimakan. Dan ini yang dari Pakistan, itu dagingnya katanya enak untuk dijual. Jadi banyak yang beli unta yang ini nih. Pasar Al Ain terletak di wilayah Al Ain, kota oasis di bagian timur Abu Dhabi. Berada di tengah lanskap gurun, namun menjadi titik pertemuan strategis pedagang dan pembeli dari berbagai negara karena berbatasan dengan Oman. Di tanah Arab, unta bukan sekadar alat transportasi. Hewan ini juga dimanfaatkan daging, air susu, hingga untuk olahraga balapan. Dan 1 kilo itu 85 dirham, 85 dirham. 85 dirham. Wah, mahal banget ya. Dan ini dagingnya itu katanya soft, jadi enak untuk dimakan. Berbagai jenis dan umur unta bisa didapatkan di pasar ini. Namun kebanyakan pedagang menjual unta muda yang dijadikan pedaging. Nah ini semuanya itu di bawah umur 6 tahun. Dan daging yang soft dan proteinnya tinggi itu sekitaran 1 sampai 8 tahun. Dan ini dia, tuh, dia punya banyak koleksinya. Pedagang yang ramah mengajak saya berinteraksi langsung dengan unta yang dijualnya. It's okay? Come. Thank you. Saya diajak masuk. Come this side. Yes. Wah. They aggressive or not? No problem this one. They are not aggressive. This fast racing camel. Fast racing camel. Finish a race. No problem this. बोलो ये डरने वाला नहीं, ये पहला रेस किया हुआ है, लोगों के साथ आदत है. Walaupun untanya liar, tapi ini nggak apa-apa dipegang tuh. Nggak marah. For this camel, it's already run in a race. So he also interact with the people. He's not afraid. So you can touch easily. Come. This Jamal? Yeah, yes. Oh. पीछे मुश्किल है, पीछे टांग लगाते हैं, आगे मुश्किल नहीं. You can touch on front side, not on the back side. Oh, oke. Ternyata Jamal yang ini itu udah pernah dipakai untuk balapan. Makanya dia itu berani gitu sama orang asing. Tidak seperti kebanyakan pasar, tradisi di sini pembeli berkeliling menggunakan mobil. Mereka mengamati satu persatu unta dari balik kaca. Nah, jadi biasanya para pembeli itu ke market ini, mereka nggak pernah turun dari mobil. Mereka cuma keliling-kelilingin, pakai mobil dan ngeliat-liat dari luar. Tuh, mereka milih-milih. Sebagai pasar hewan terbesar, pembeli datang dari berbagai negara. Ada Oman, Arab Saudi, hingga Qatar. Begitu pula unta yang dijual di sini, ada yang didatangkan dari Oman dan Pakistan. Oh, oke. Nah, ini untanya udah laku, jadi diangkut. Karena ini hewannya besar ya, jadi susah banget buat dinaikin ke mobilnya. Setelah terjual, beberapa orang bekerja sama menaikkan unta ke kendaraan untuk pengiriman. How much is this? 3,200. 200 dirham. 3,200. 3,200. 3.200 dirham. Tuh dia tuh harus diikat kenceng banget karena dia kan liar ya. Jadi kalau mau dinaikin mobil tuh harus diikat kuat-kuat supaya dia nggak loncat ini. Saya kasihan untanya mau dimakan nanti. Unta menjadi hewan yang bernilai tinggi di Jazirah Arab. Bahkan harganya mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah untuk satu ekornya. Dadah camel. Sudah dibeli dah ini untanya, harga 14 juta. Wow. Dan 1 kilonya 84 dirham.
Pasar hewan Al Ain tak hanya menjual unta, saya juga melihat deretan kandang domba memenuhi pasar. Suasana riuh, debu gurun, dan aktivitas jual beli berpadu menjadi satu. Di balik gemerlap kota, masih hidup pasar tradisional yang menjaga denyut budaya di wilayah gurun. Tak jauh dari pasar hewan, saya menemukan kedai sederhana. Bangunannya tak mencolok, tapi aroma yang keluar dari sana sangat menggoda. Nah, tadi saya udah keliling-keliling ya ngeliatin onta. Sekarang saya jadi penasaran gimana sih rasa daging onta. Nah, kebetulan di dekat pasar itu ada rumah makan yang katanya ngejual nih kuliner onta. Yuk kita langsung masuk aja. Saya memesan menu andalan di sini, nasi dan daging unta khas gurun. Olahan unta menjadi bagian penting dari tradisi kuliner di Timur Tengah. Wih, ini dia camel meat-nya atau daging onta. Aromanya enak sekali. Nah, ini harganya itu 40 dirham, kalau di Indonesiain seharga 200 ribuan tuh. Dapat sebanyak ini, ada nasinya juga. Dan saya juga dapat nih, ada makanan pendamping kayak sayur-sayuran gitu. Kalau di Indonesia bilangnya lalapan ya. Saya mendapatkan seporsi nasi hangat lengkap dengan potongan besar daging. Ditambah sayur lalap dan sambal tomat, melengkapi kuliner unta khas Timur Tengah ini. Oke, saya mau langsung cobain aja. Itu dagingnya. Enak loh. Mirip daging sapi. Mirip daging sapi. Ini aromanya juga kuat sih, tapi enak. Ditambahin nasi, makin mantap. Mencium aromanya, rempah Arab langsung menyeruak memenuhi ruangan. Wangi kuat dan khas rempah-rempah jadi ciri kuliner Timur Tengah yang membuat daging unta terasa semakin menggoda. Ini pertama kali saya makan daging onta dan ternyata rasanya enak ya. Saya pikir nggak akan cocok gitu di lidah saya, tapi enak ya. Oh ya, dan di budaya Arab itu biasanya mereka makannya duduk di bawah seperti ini, nggak di meja. Tuh, dengan nampan kayak gini. Dan ini benar loh, dagingnya itu lembut. Berarti yang dipakai itu onta yang umurnya masih di bawah 8 tahun. Wah. Dan saya lumayan kaget loh. Ini porsi satu orang kita dapatnya sebesar ini. Kalau di Indonesia mungkin bisa untuk 3, mungkin 2 orang. Saya nggak tahu nih bakal habis atau nggak, tapi enak loh dagingnya. Makanan ini terasa nikmat, hangat, dan berbeda dari daging yang biasa saya makan. Jadi selama makan di sini, semua makanan tuh saya suka. Tapi sebagai orang Indonesia ya, yang kurang tuh sambel. Nggak tahu kenapa sambel tuh kurang gitu. Setiap saya minta tambahin sambel, mereka pasti ngasihnya kurang cocok di lidah saya. Nah ini, mereka selalu pakai saus tomat. Kurang pedas gitu. Kita kan kalau Indonesia kan harusnya pedas-pedas semuanya kan. Tapi walaupun gak ada sambal, daging ini saya bilang oke nih, enak. Setelah hiruk-pikuk padang pasir, saya melanjutkan langkah ke hamparan biru Pantai Marina yang menyambut tenang. Kali ini saya akan mencoba sensasi seru bermain jet ski. Saya sudah berganti pakaian. Wetsuit ini akan melindungi tubuh saya dari dinginnya air laut. Tak lupa, pelampung sebagai standar keselamatan. Kamu udah di atas jet ski. Sudah siap ke Bangkok.
Mesin jet ski mulai menderu. Tanpa menunggu lama, saya langsung tancap gas ke tengah lautan. Jet ski saya melaju kencang, membelah perairan laut yang tenang. Kondisi laut yang bersahabat memudahkan saya untuk manuver. Setiap belokan terasa mulus, setiap tarikan gas memacu adrenalin. Dan ini di belakang saya, salah satu ikon terkenal di Dubai namanya Burj Al Arab. Ini adalah hotel mewah yang berbentuk layar kapal tuh. Dari tengah laut, bentuknya semakin jelas kelihatannya. Dari atas jet ski, saya bisa menikmati keindahan Dubai dari sudut yang berbeda. Memacu kecepatan sambil melihat garis pantai dengan gedung-gedung tinggi berdiri megah di kejauhan. Dubai memang punya banyak cara untuk dinikmati. Dari ketinggian gedung, gurun pasir, hingga dari laut yang luas. Cuaca Dubai saat musim dingin seperti ini memang susah diprediksi. Setelah terik menyengat, kini gerimis turun di Dubai. Gerimis. Ini juga perut saya kosong ya, lapar. Di sana ada tempat makan, saya mau berteduh sambilan nyobain kuliner di sini. Langkah saya terhenti di restoran tradisional Al Khaimah. Dari luar terlihat hangat, seolah mengajak masuk dan berlindung sejenak. Oke, tadi saya sudah pesan karena saya lagi di Uni Emirates Arab. Saya pesan namanya Emirati Tray. Itu kayak gimana ya makanannya? Kita tungguin aja ya. Sebelum makanannya datang, saya pengen keliling-keliling dulu nih. Karena tempatnya lucu banget. Suasana khas Arab sungguh terasa di tempat ini. Di satu sudut, saya melihat pelukis henna, seni gambar di kulit tubuh khas perempuan Arab. Selain tempatnya, di sini suasananya juga berasa kita dibawa ke dunia masa lalu. Terus sini kita bisa cobain henna juga. Seniman ini dengan telaten mulai menggambar di lengan saya. Pola bunga perlahan terbentuk dengan tinta henna. Goresan tinta menyatu dengan kulit. Oke, jadi setelah ini tuh kita harus diemin selama 30 menit baru kita kelupasin bagian hennanya. Nanti katanya tahan selama seminggu loh. Wow, ini bagus banget. Hanya dalam hitungan menit, henna yang indah dan rapi tercipta di tangan saya. Oke, thank you so much. It's pretty. Wow, itu dia udah selesai. Tuh rapi banget. Menariknya, seni henna ini menjadi fasilitas gratis di restoran ini. Sebuah pengalaman makan dengan balutan budaya yang menarik. Nah ini hennanya udah selesai dan di belakang saya cium nih ada bau aroma-aroma. Kok enak ya? Sekarang saya mau coba ke samping nih. Mau cobain makanannya. Ternyata di tempat makan ini juga ada live cooking. Ada 2 menu khas disajikan di dapur dengan konsep tradisional ini. Nah, jadi di sini juga kita bisa nontonin masak langsung makanan tradisional. Tapi kalau dilihat kayak martabak tipis ya. Tuh sama di sini ada kayak donat kecil gitu. Tapi saya masih belum tahu nih cara makannya kayak gimana. Kita tunggu aja makanannya selesai dimasak ya.
Suara, aroma, dan keterampilan memasak membuat suasana Arab tempo dulu terasa hidup. Membuat saya ingin segera mencicipi makanan pesanan saya. Nah, ini dia Emirati tray. Kalau di sini ada telur orak-arik ya kalau di Indonesia bilangnya. Tuh, nggak beda jauh sama Indonesia, tapi kayaknya rempah-rempahnya lebih kuat. Sama di sini ada bihun dicampur telur, ada pancakes juga. Oh, sayur, roti, sama ini yang tadi saya lihat ada 2 kacang-kacangan. Karena ini aromanya udah enak banget, sekarang saya mau langsung cobain aja. Makanan yang tersaji ini terlihat familiar, namun dari aromanya ada sentuhan Arab yang kuat. Tuh kan bener. Ini bukan sekedar telur biasa, tapi rempah-rempahnya kuat banget di sini. Nah, ini dia roti ini itu makanan wajib di budaya Arab. Kalau di Indonesia biasanya nasi ya. Kalau di sini rotinya. Tuh. Sekarang saya mau cobain. Di tanah Arab, roti dan rempah bukan sekadar makanan, melainkan bagian dari tradisi dan cara hidup masyarakat gurun. Empuk banget. Saya ambil potongannya lumayan besar karena saya mau campur nih sama menu-menu yang di sini. Oh. Saya melipat roti seperti kebab. Sekali gigit, semua rasa menyatu dengan nikmat. Inilah pengalaman makan khas Arab yang sesungguhnya. Wow, ternyata dicampur kayak gini rasanya jadi lebih enak. Ditambahin roti apalagi, ada teksturnya gitu. Setelah selera rempah, saya beralih mencoba makanan manis. Dari tadi saya tertarik banget buat cobain ini. Sekarang saya mencobain. Dalamnya tuh ada cheese ternyata, keju. Ini makanan yang paling saya suka deh. Karena kejunya itu pas gitu di lidah saya, lidah Indonesia. Makanan serupa martabak tipis berisi keju ini sangat gurih, renyah, dan ringan. Oke, jadi saya sebenarnya pengen makan yang ini lagi, tapi masih ada satu makanan yang belum saya makan, makanan penutup. Jadi saya takut saya kekenyangan. Jadi langsung aja kita makan ini dia, pancakes. Pancake mini disiram gula merah cair yang terasa manis, hangat, dan memberi energi setelah seharian bertualang. Tak hanya makanan, saya juga mencoba minuman yang menghangatkan di saat hujan. Tiba-tiba, alunan musik khas Arab terdengar mengejutkan saya dan pengunjung lainnya. Beberapa pria muncul dan menari. Sebuah atraksi khas Timur Tengah menghidupkan suasana restoran ini. Di sini kita nggak cuma makan aja, tapi dikasih pertunjukan juga tuh. Ada tari-tarian sama nyanyi-nyanyian gitu. Sorry, what is this? This is bokur. Oh, okay. Oh my god, it smells good. Nice, huh? Oh ya. Nah, jadi di sini juga ada aroma gitu loh yang bikin ruangannya tuh enak dicium. Tuh, jadi keliling-kelilingin restorannya. Asap tipis mengepul, harumnya menyelimuti seluruh ruangan. Memberi kesan hangat yang tak akan saya lupakan. Perut kenyang, puas banget rasanya makan di sini.
Tapi setelah ini saya udah kuat nih untuk explore lebih lagi yang ada di Dubai. Pastinya seru dan menarik-menarik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hamparan biru Pantai Marina membuat saya ingin mencoba satu lagi water sport di sini. Nah, kali ini saya lagi di Marina Dubai. Tempat ini adalah salah satu kawasan terpopuler di Dubai. Nah, di sini itu kita ditawarkan banyak sekali cara untuk nikmatin pantainya. Ada jet ski, flyboard, jet car. Cuman kali ini saya mau nikmatin dengan cara yang berbeda, lebih pelan dan lebih nyantai, yaitu dengan paddleboard. Paddleboard di Marina Dubai jadi cara santai menikmati laut tanpa kehilangan pemandangan ikonik kota. Olahraga ini cocok dilakukan di perairan yang relatif tenang seperti di Pantai Marina. Ditambah dengan latar alam yang indah sekaligus gedung pencakar langit di hadapan saya. Walaupun pedal ini dibandingin sama jet ski dan yang lain itu sederhana, tapi ini tetap jadi pilihan para wisatawan kalau ke pantai ini. Tuh. Papan pedal ini lebih lebar dan panjang dibanding papan surfing. Cara mainnya sederhana, saya harus berdiri sambil mendayung untuk melaju ke depan. Dan juga pas banget ya, saya datang waktu lagi musim dingin, jadi mataharinya nggak terlalu kerasa panas banget. Ini di belakang saya bisa kelihatan view kotanya dan Burj Khalifa juga tuh. Wow. Musim dingin di Dubai terasa nyaman untuk aktivitas pantai. Matahari tidak terik, air laut menyegarkan, membuat badan dan pikiran terasa fresh. Namun, tantangan datang dari arah yang tak terduga. Ombak kecil akibat lalu lalang jet ski beberapa kali menggoyahkan keseimbangan saya. Bisa dilihat ya ombaknya. Tuh. Itu dia kenapa saya jatuh waktu coba berdiri. Ditambah lagi di sebelah sana tuh banyak sekali yang main jet ski, jadi ombak-ombaknya tuh ke arah bibir pantai. Kali ini saya memilih duduk di atas papan saja. Lebih aman, santai, dan tetap bisa menikmati suasana dari pedal. Karena ini semakin sore, ombaknya semakin besar, jadi saya akan lebih banyak berdiri ketimbang berdiri. Cuman gak apa-apa, saya mau nikmatin anginnya sambil lihat pemandangan. Menjelang sore, udara perlahan semakin dingin. Suasana yang tidak saya dapat saat bermain di pantai Indonesia yang terik. Ada dua waktu terbaik untuk bermain pedal di sini, pagi dan sore hari sebelum angin datang. Kalau dibandingin sama di Indonesia ya, biasanya kalau di laut itu saya suka kepanasan karena mataharinya. Kalau di sini, saya kedinginan. Di Pantai Marina, saya menemukan sisi Dubai yang menenangkan. Menikmati waktu di antara laut, angin, dan siluet kota dari lautan. Dubai memang tidak pernah membuat saya berhenti berdecak. Dari aksi petualangan ekstrim, pengalaman otentik khas gurun pasir, kuliner khas, hingga hamparan laut biru yang menenangkan. Semua menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.